Mari kita lanjutkan. Kuliah kita membahas aspek kedua dalam bab elektrokimia, yaitu elektrolisis. Pada awal kuliah elektrokimia, saya sudah menyinggung mengenai elektrolisis ini. Jadi, pada bagian elektrolisis, kita ingin mempelajari bagaimana kita bisa menggunakan energi listrik untuk memaksakan terjadinya reaksi yang tidak spontan. Jadi, untuk memahami itu, kita lihat kembali sel Volta atau sel Galvani. Ini adalah sel Daniell ya, yang sudah kita bahas berkali-kali pada kuliah sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita mencelupkan logam seng ke dalam larutan seng nitrat dan Cu ke dalam Cu nitrat, maka elektron akan secara spontan mengalir dari logam seng yang berfungsi sebagai anoda menuju ke logam tembaga yang berfungsi sebagai katoda. Nah, kerja listrik itu dilakukan oleh potensial sebesar 1,103 volt pada sel ini. Nah, karena adanya aliran elektron tersebut, maka pada anoda terjadi oksidasi seng menjadi seng 2+. Sementara pada katoda terjadi reduksi ion Cu2+ menjadi Cu. Sekarang kalau saya ingin membalik reaksinya, ya, berarti elektron harus saya alirkan ke arah yang berlawanan. Sehingga nanti seng 2+ akan tereduksi menjadi seng, Cu akan teroksidasi menjadi Cu2+. Itu adalah reaksi yang tidak spontan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita susun sel elektrolisis seperti ini. Ya. Tadi seng itu adalah kutub negatif. Kenapa? Karena potensialnya lebih kecil dibandingkan potensial Cu. Nah, pada kutub negatif ini, ya, kita hubungkan sumber potensial, ya, misalnya baterai, kita hubungkan kutub negatif dari sumber potensial, ya, ke kutub positif. Kita hubungkan kutub positif dari sebuah baterai. Ya. Nah, kalau kita lihat pada sel Volta ini, ya, elektron pada sel Volta ini didorong ke kanan dengan potensial sebesar 1,103 volt. Jadi, kalau kita ingin mendorong balik elektron ke arah sebaliknya, maka potensial baterai yang kita berikan itu minimum, ya, minimum yang harus kita berikan adalah 1,103 volt. Ya. Makin besar potensial yang kita berikan, makin besar arus elektron ke elektroda seng. Nah, sekarang kalau elektron mengalir ke arah yang berlawanan, maka pada wadah yang di sebelah kiri ini, ya, seng akan tereduksi. Jadi, seng 2+ akan tereduksi menjadi logam seng. Sebaliknya, di sini, ya, Cu akan teroksidasi menjadi Cu2+. Ya. Nah, karena di sebelah kiri terjadi oksidasi, maka sekarang Cu itu berfungsi sebagai anoda, seng berfungsi sebagai katoda. Ya. Kutubnya katoda sekarang menjadi negatif, anoda menjadi positif. Jadi ingat, tanda positif itu menunjukkan bahwa potensialnya lebih besar daripada elektroda yang diberi tanda
negatif. Ya. Jadi poinnya adalah untuk menjalankan elektrolisis kita harus memberikan energi listrik atau potensial listrik minimum. Kalau potensial listriknya di bawah 1,103 dalam kasus ini, maka elektrolisis tidak akan terjadi. Ya, jadi ada potensial minimum. Yang harus diberikan, itu kata kunci pertama. Yang kedua, elektrolisis itu memaksa terjadinya reaksi yang tidak spontan. Oke. Nah, sekarang kita lihat kasus yang lain. Ya, misalkan kita punya air murni. Oke, ini kita punya air murni. Lalu saya masukkan dua elektroda platina dan elektroda platina. Pada elektroda ini saya berikan beda potensial. Ya. Nah, sekarang kalau beda potensialnya baterainya saya berikan seperti ini, maka yang di kiri akan menjadi kutub negatif, yang di kanan akan menjadi kutub positif. Berarti di kiri akan terjadi reduksi. Atau dengan kata lain, elektroda platina yang di sebelah kiri ini adalah katoda. Yang ini adalah anoda. Ya. Nah, sekarang kalau potensialnya cukup besar untuk menjalankan elektrolisis, ya, apa yang terjadi pada katoda, apa yang terjadi pada anoda? Karena yang kita elektrolisis itu adalah air, maka satu-satunya yang mungkin terjadi di katoda adalah reduksi air. Ya, 2H2O direduksi menjadi gas H2 ditambah 2OH-. Ya. Apa yang terjadi di anoda? Ini yang terjadi di katoda. Yang terjadi di anoda adalah oksidasi air. Jadi air kita oksidasi menjadi gas O2. Ya, ini yang terjadi. Ya. Nah, ini kasusnya sederhana karena di dalam ini hanya dalam gelas kimia hanya ada air murni. Sekarang, bagaimana kalau ke dalam air ini saya tambahkan NaCl? Nah, berarti sekarang di dalam larutan juga ada Na plus dan Cl minus. Jadi sekarang pertanyaannya, Na plus mungkin tereduksi kan? Na plus bisa tereduksi menjadi Na. Ya. Sekarang pertanyaannya lagi, mana yang akan tereduksi duluan? Na plus atau air? Kalau misalkan kita berikan arus listrik konstan sebesar 1 miliampere misalnya, ya, ke situ. Di anoda ada pertanyaan lain, karena Cl minus mungkin saja teroksidasi menjadi gas Cl2. Ya. Jadi apa yang terjadi di anoda? Apakah oksidasi air atau oksidasi Cl minus? Nah, ada cara sederhana untuk memprediksi apa yang terjadi pada katoda dan
anoda. Ya, kita lihat potensial reduksi standar ya dari air dan NaCl. Jadi kalau potensial reduksi standar dari air menjadi gas H2 itu kalau kita lihat di tabel itu nilainya adalah minus 0,83 volt. Ya. Potensial reduksi standar dari Na plus menjadi Na sama dengan minus 2,71 volt. Kita sudah belajar pada kuliah sebelumnya. Kalau potensial reduksi standarnya lebih positif, maka reaksi itu akan terjadi lebih duluan. Jadi karena kita lihat nilai potensial reduksi standar air itu lebih positif dibandingkan nilai potensial reduksi standar dari Na+, maka yang terjadi pada katoda adalah reduksi air. Ya, bukan reduksi Na+. Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada anoda. Ya. Alternatifnya ada dua, ya. Nah, kesetimbangan yang terjadi itu H2O dengan O2, Cl- dan Cl2. Jadi kita lihat potensial reduksi dari sistem berikut, ya. Cl2, Cl-. Ya. Ini nilainya 1,36 volt. Lalu N0 dari reduksi ini. Ya. Ini adalah 1,23 volt. Ya. Ingat di anoda terjadi oksidasi, ya. Oksidasi air menjadi O2 atau Cl- menjadi Cl2. Yang mudah teroksidasi yang memiliki potensial reduksi yang lebih kecil. Jadi, kalau kita bandingkan kedua nilai ini, maka 1,23 itu lebih kecil dibandingkan 1,36. Jadi, apa yang teroksidasi pada anoda? Yang teroksidasi pada anoda adalah air juga. Ya. Jadi, kalau Anda punya larutan NaCl, Anda elektrolisis dengan elektroda seperti ini, maka baik pada katoda maupun pada anoda akan terjadi pada anodanya terjadi oksidasi air, pada katodanya terjadi reduksi air. Ya. Ini cara sederhana untuk memprediksi apa yang terjadi pada katoda dan anoda. Ya. Tetapi elektrolisis itu pada elektrolisis banyak hal yang harus kita perhatikan, ya. Aspek kinetika reaksi. Ya, pertanyaannya apakah reaksi oksidasi air itu lebih cepat daripada reaksi oksidasi Cl-. Ya. Itu harus diperhatikan juga. Jenis elektroda juga akan mempengaruhi jawaban kita. Ya. Seberapa mudah atau seberapa sulit terbentuk gas itu juga harus diperhatikan. Ya. Jadi apa yang kita bahas di sini, ya, itu hanya faktor yang bisa kita gunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Ya. Tapi belum tentu, ya, reaksi itu yang akan terjadi duluan. Begitu. Karena kita harus memperhatikan faktor-faktor yang lain.